Kita kembali ke pembahasan. Saya menyampaikan banyak terima kasih sudah banyak kita sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu kita dapat undangan, dapat info bahwa di Masjid Al-Aqsa ada materi tentang zakat. Saya terima kasih kepada panitia sudah memberikan waktu untuk sharing tentang keilmuannya. Dan memang tugas kami ya seperti ini sama Ustaz Muqaddil sama Yasi menyampaikan apa yang kami dapat di tentang keilmuan yang harus disampaikan di kalangan masyarakat muslim yang tentu membutuhkan informasi. Karena masalah atau tema yang sekarang masalah zakat, ya tentu fokus ke zakat ini. Zakat ini dianggap potensi untuk kemaslahatan sangat berpotensi. Kalau kita bercerita tentang turunnya zakat di awal-awal, karena zakat ini memang salah satu perintah yang tidak bisa ditawarkan untuk umat Islam. Aqimus sholat wa atuz zakat itu sudah paten, oke. Walaupun pada tataran teknisnya banyak pendapat ulama yang berbeda pandang, tapi kita sepakati bahwa zakat itu sama hukumnya dengan wajibnya sholat. Cuma kenapa teman-teman muslim ini kok tidak seperti gaulnya wajibnya sholat? Itu yang harus disadari dari sekarang sebenarnya, bahwa dalam zakat ini ternyata sama wajibnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang perintah sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Artinya ketika kita tidak zakat, itu dosa besar. Walaupun banyak cerita, efek zakat ini dampaknya luar biasa. Apalagi disertakan dengan zisnya, zakat infak sedekah. Itu sudah banyak cerita, sampai ada yang mengatakan kalau umpama kepingin kaya, tidak usah nyari dukun. Sampai ada yang begitu, cukup dengan infak sedekah, zakatnya dulu dipenuhi baru infak sedekah, pasti akan kaya. Itu jawabnya Rasulullah, pasti kaya. Cuma kita nggak yakin, apalagi zakatnya. Kalau sudah orang melaksanakan infak sedekah, harusnya zakatnya harus lunas dulu, baru infak sedekah. Ini jangan-jangan banyak infak sedekah tapi zakatnya lupa. Ini yang dikhawatirkan. Banyak kita sholat sunnah di masjid, sunnahnya diutamakan, tapi sholat wajibnya didobel-dobel. Itu seringkali terjadi. Yang sunnah-sunnah dulu karena dianggap enak yang sunnah, 1.000, 2.000, 3.000, malah sedekah infak. Tapi ada sisi lain yang merupakan tuntutan kewajiban, dan itu sanksinya ya dosa, masuk neraka. Itu tidak dilaksanakan oleh kita, diabaikan. Nah, nanti kita bahas siapa yang melalaikan kewajiban zakat ini. Karena zakat ini ya ada dua, zakat
zakat itu saya bikin materi PowerPoint sangat mudah sekali karena kita ya nggak tahu kemudian saya sekelas apa, kita anggap yang ini dulu. Zakat adalah rukun Islam yang keempat, sudah paham ya? Biasanya ada yang lupa bahwa zakat itu rukun Islam keberapa, lupa. Zakat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Yang tidak mampu, jangan wajib. Itu nanti banyak cerita ya. Ada di waktu Umar bin Khattab, ada orang kafir dhimmi, orang non-muslim, tapi dia masih melakukan kewajiban kebijakan secara umum. Dia masih sanggup bayar jizyah, pajak. Namun di kisahnya dia dulu di pinggir jalan, nangis, merintih, kemudian ketemu sama Umar bin Khattab. Pukul pundaknya, ngapain kamu di sini? Apa katamu yang ini, yang non-muslim ini? Saya lagi sedang susah. Saya sedang menangis karena saya dituntut untuk membayar jizyah. Apa jizyah itu? Pajak dari pemerintah, ya dari pimpinan waktu itu. Apa kata Umar? Oke, kamu ke rumah dulu, diajak makan. Setelah diajak makan, lalu diserahkan orang kafir itu ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang mungkin belas-belas. Urus ini orang miskin, orang nggak punya, dan bebaskan dari jizyah. Itu orang non-muslim. Itu orang muslim. Saking apa ya? Karena menganggap Umar bin Khattab itu pimpinan tidak adil jika melihat siapapun yang miskin masih ditarik jizyah. Jangankan orang Islam, yang Islam aja itu merasa tidak adil waktu itu karena Umar bin Khattab pada waktu itu jadi pimpinan. Jadi marah Umar bin Khattab. Artinya apa? Sisi keadilan itu sifatnya umum. Tidak harus untuk umat Islam saja, tapi merata. Karena semua merasakan bagaimana nasib orang yang tidak punya uang, merintih, kebutuhan keluarga, dan sebagainya. Namun di sini zakat dituntut kepada setiap muslim yang mampu. Kemudian memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat, itu sudah jelas. Kemarin saya ada tamu di BWN dari Densus 88 bercerita panjang tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Ternyata apa? Masyarakat Indonesia ini ketika ada orang berinfak, berzakat, bersedekah, Palestina sekarang umat Islam saudara kita lagi didolimi, langsung menyebar 1 bulan miliar zakat. Itu bertanda apa? Bahwa kerendahan hati dan kedermawannya masyarakat Indonesia untuk berinfak, bersedekah itu sangat luar biasa. Sampai dijadikan komunitas, sampai dijadikan pasar. Indonesia ini jadi sasaran empuk untuk menarik infak sedekah. Sangat luar biasa Islam. Berbeda dengan di negara lain, katanya kemarin informasinya. Cuma sasarannya apa? Yang dikhawatirkan karena saking husnudonnya masyarakat Indonesia ini tidak melihat ini siapa yang menarik dana zakat
siapa yang menarik infak, siapa yang menarik sedekah. Nah, kalau tidak tahu, banyak diselewengkan dana infak sedekah ini ke yayasan-yayasan yang tidak bertanggung jawab. Ya, salah satu contoh kemarin kasusnya HDP. Banyak lagi kemarin yang diungkapkan, cuma saya nggak harus disampaikan di sini karena ini prosesnya yang kemarin disampaikan itu negara dalam negara yang masuk dalam kasus Al-Zaitun. Pesantren Al-Zaitun di Bogor itu, waduh, 1 bulan bisa 6 miliar, 7 miliar dari infak. Dulu strateginya begini, sekarang begini, sekarang beda lagi, Pak. Dihapus ininya, cara yang dulu masih ini. Itu masih dalam ini. Artinya apa? Warga Indonesia ketika diajak berinfak sedekah ini sangat luar biasa kesadarannya. Makanya kita harus menyadari bahwa kita itu kalau ada yang meminta infak sedekah harus tahu dulu yayasannya, harus tahu dulu siapa. Tapi yang lebih aman ya yayasan pemerintah, yaitu Basnas atau lembaga amil zakat yang ada di yayasan sendiri atau di organisasi yang sudah dikenal kita. Kemudian lanjut definisi zakat. Zakat itu secara bahasa bersih atau bertambah. Saya kira paham semua ya, bahwa zakat itu tujuan Allah menyampaikan ke Rasulullah kemudian ke umatnya sebenarnya untuk mensucikan harta, mensucikan badan yang ada di dalam diri kita, yang ada barangnya di dalam yang kita punya, karena itu sebagian haknya Allah. Secara istilah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Saya kira sudah paham. Ini biar saya sampaikan tadi yang disampaikan materinya dikit, tapi jawabnya ini diperbanyak. Oke, lanjut. Dasar hukum zakat sudah jelas ya. Hukum amwalikum yang surat At-Taubah ayat 103 ini. Kemudian budaya Islam Omsun itu sudah jelas hadisnya. Kemudian lanjut jenis-jenis zakat itu ada 2, zakat fitrah, zakat mal. Nah, ini nanti yang mau dipertajam. Kalau zakat fitrah, saya kira sudah paham, banyak yang paham lah. Paling titik kritisnya itu perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hanafi. Boleh tidak zakat fitrah ini memakai bahan pokok sama diuangkan? Karena Imam Syafi'i itu nggak membolehkan pakai zakat fitrah ini selain makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras, atau jagung, atau singkong. Nah, ya itu menurut Syafi'i. Tapi menurut Hanafi masih boleh karena dilihat dari kimahnya, nilainya. Jadi pakai uang kertas boleh. Namun faktanya di lapangan ya macam-macam. Kalau bulan puasa itu di masjid biasanya banyak beras, banyak amplop gitu ya. Jadi itu hanya ikhtilaf ulama memberikan solusi kegampangan kepada kita. Tidak harus ya kalau kita nggak punya uang ya pakai beras aja.
dari zakat penghasilan, emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, tambang dan lain-lain. Karena zakat mal ini potensi berkembang. Kemarin yang dibahas di Munas Jakarta, saya kebetulan mengikuti, yang dibahas adalah mudhinnul ghina. Apa mudhinnul ghina itu? Adalah potensi menjadi orang kaya. Siapa yang potensi menjadi orang kaya? Ya pengusaha. Apakah orang yang punya ayam tidak wajib dizakati? Ya wajib juga dizakati, Pak. Kalau ayamnya sampai ribuan, kalau punya ayam sampai ribuan, 5.000, 2.000, berapa hasilnya? Walaupun di dalam klasifikasi zakat itu ayam tidak termasuk wajib di sana. Yang wajib kan kambing, sapi, unta yang ada di kitab klasik. Tapi sekarang apakah ayam tidak wajib dizakati? Ya wajib. Kalau banyak menjadi zakat tijarah, zakat perdagangan, bukan zakat ghanimah, apa namanya? Zakat binatang. Kemudian, nah ini berlanjut perkembangan sekarang. Karena zakat ini ada objek. Kira-kira yang punya tabungan di bank banyak, ini uang kertas, tapi banyak di bank. Apakah wajib dizakati? Jadi coba dicek dulu teman-teman, rekeningnya di bank ini berapa. Kesepakatan kemarin dibahas di masail BNU kemarin. Jadi uang kertas itu termasuk salah satu sasaran objek zakat. Kenapa begitu? Ya karena itu menghasilkan. Apalagi ya tentu harus mengikuti syarat-syarat, karena memang harta yang wajib dizakati itu harus haul, harus sampai setahun. Apakah wajib ketika saya ditransfer oleh pengusaha 3 miliar hari ini, besok juga ditransfer lagi ke orang hanya ngampung lewat? Apakah wajib? Tidak wajib. Karena itu hanya ngampung lewat rekening saya. Tapi yang dari tanggal sekarang bulan tanggal 22 Februari hari ini di store, terus tanggal 22 Februari tahun depan masih ada, nah itu wajib dizakati. Namun hitungan haul itu bukan ngikuti Masehi, ngikuti Hijriah. Caranya bagaimana? Dikurangi 11. Kalau hari ini 22 Februari 2025 disimpan, 22 Februari 26 dikurangi 11, tinggal berapa itu? 22. Tinggal 11. Berarti satu haul harta yang disimpan itu tanggal 11 Februari 2026 itu yang wajib. Jadi hitungan haul yang menurut syariat kita itu hitungan Hijriah, mundur 11 hari dari bulan Masehi, dari tanggal Masehi. Itu hitungan haul. Kemudian lanjut, ini saya
uang kertas setara dengan 85 gram emas. Haulnya juga ya 1 tahun 2,5%. Kemudian logam mulia, ya logam mulia apa saja ya, setara dengan emas 1 tahun 2,5%. Surat berharga, ya surat berharga apa ini? Ya surat yang mempunyai nilai. Sekarang ini Pak, bisnis sekarang ini banyak yang dunia maya. Anak-anak muda sekarang banyak punya miliaran tapi tidak dipegang. Pebisnis kripto yang ikut trading, ya yang bisnis anak muda sekarang itu, wah itu luar biasa penghasilannya. Ada cerita kemarin waktu kita ngumpul-ngumpul, ada anak kelas 2 SMA dari Jakarta, 5 orang pergi ke Bali dari tanah, budgetnya 5 miliar. Kemudian ditanya sama Pak Deden namanya untuk apa? Untuk museum gambar lukisan yang akan dijual di dunia maya. Gambarnya kok bukan fisiknya, tapi gambarnya. Itu anak-anak muda sekarang. Jadi menjual barang cuma gambar yang mempunyai nilai. Cuma akhirnya nanya, dari mana kalian punya uang? Jangan-jangan luri, jangan-jangan merampok, jangan-jangan ya pokoknya dugaan banyak. Karena anak seusia yang 16 tahun ya, atau berapa ya, kelas 2 SMA itu punya uang 5 miliar. Akhirnya apa? Ditanya dipaksa, ya usahanya itu bisnis ini, bisnis apa namanya? Cryptocurrency. Nah, beliau Pak Fatullah yang tahu persis itu. Jadi itu, apakah itu tidak wajib dizakati? Ya harus. Ketika sampai 1 tahun. Kemudian perniagaan. Kalau perniagaan sudah jelas ya barang yang ya perhiasan atau macam-macam yang mempunyai nilai tinggi ya tetap di setara dengan 85 gram emas, ukurannya emas. Dalam waktu 1 tahun wajib 2,5%. Kemudian zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ini diukur dengan 653 gram gabah. Karena ini ceritanya kenapa hasilnya kok segini, karena gabah itu kalau sudah dibersihkan kulitnya, ada macam-macam ini ya jatuhnya seperti ini bersih. Maka setiap panen 10% jika memakai ya, air yang turun dari langit. 5% jika menggunakan irigasi pada perawatan lainnya, karena pakai biaya. Tapi kalau tidak pakai biaya, hanya
merdeka ya pasti sekarang muda itu sudah nggak ada. Yang ketiga berakal dan balik. Orang gila nggak wakil. Ya pokoknya berakal dan balik. Anak kecil nggak wajib. Khusus zakat mal. Tapi zakat fitrah tetap sudah berodol, sudah lahir, sudah wajib zakat. Nah, ini tentang waktu. Saya ingat tadi apa yang disampaikan Kiai Athaillah. Mumpung puasa karena waktunya afdol dikumpulkan di bulan puasa. Ini sebenarnya keliru kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah memang waktunya. Tapi menunda zakat mal ketika hari ini haul, hari ini 1 tahun pas, hari ini harus dizakati Pak, ditunda besoknya. Ya kalau tidak meninggal. Kalau meninggal Pak, itu jadi beban untuk dihisab Pak. Jadi melalaikan kewajiban 1 hari itu bisa menyebabkan masuk neraka juga. Makanya menyegerakan kebaikan itu ketika hari ini ada kewajiban untuk bayar zakat dari zakat mal, jangan ditunda menunggu bulan puasa. Karena bulan puasa ini dikumpulkan di zakat fitrah. Ini pemandangan kalau dari beberapa pandangan ulama tidak menunda, tidak boleh, kecuali memang benar-benar lupa dan tidak disengaja. Kemudian yang 4, memenuhi nisab harta mencapai jumlah tertentu, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian 5, memenuhi haul, ya, haul 1 tahun. Sudah dijelaskan juga tadi 1 tahun itu hijriah yang di luar ukuran. Kemudian golongan menerima zakat mustahik siapa itu? Ada dalam Al-Quran ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf. Cuma sekarang kan ada yang 1 gugur kayaknya, itu masuk ke mana rikok itu? Rikok, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Fakir itu orang tidak memiliki harta atau penghasilan tetap. Yang ada sekarang? Orang yang tidak memiliki harta, tidak punya penghasilan tetap. Kayaknya tidak ada sekarang. Nah, orang pasti punya rumah. Ada orang yang tidak punya rumah? Ada. Oh. Tapi di kampungnya punya. Nah, itu kan masih ada harta. Sini nggak punya, di kampung punya Pak. Nah, di sini tidak punya motor. Iya. Tapi di Bolehnya di kampung. Kampungnya motornya bagus, punya sawah. Kemudian miskin ya. Definisi miskin memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi. Nah, ini mungkin masih ada ya. Jadi ini yang kita nyampe hari ini ada skemanya yang dikategorikan miskin di Basnas. Siapa sih yang termasuk orang miskin? Jadi orang miskin itu setelah punya penghasilan 3 juta umpamanya, itu dibagi berapa punya keluarga. Keluarganya 5, anaknya 3, bapak istri 2. Jadi 3 juta itu dibagi 5. Kalau nanti dibagi itu masih di bawah standar 1,5 juta, itu sudah
tidak salah menurut aturan, itu ada skemanya. Orang miskin itu bukan yang melontar-lantung sana sini, ya. Tapi orang yang punya penghasilan di bawah rata-rata. Nah itu udah konsepnya. Jadi berapa satu keluarga itu punya penghasilan, bapaknya 3 juta dibagi berapa jumlah keluarga? Ya kalau punya anak 10, anak 7, kan penghasilannya cuma 3 juta dibagi orang 10. Oh, berapa? Kan masih tidak cukup 3 juta. Nah di situ termasuk miskin. Artinya apa? Kalau sudah termasuk orang miskin, ya berhak menerima zakat. Ini biar tak salah juga kan. Petugas-petugas amil ini kan masih ragu-ragu. Karena orang miskin ya jelas kan. Orang yang lontar-lantung sana sini tidak punya kerjaan, tapi HP-nya ini bisa telepon-telepon yang enak gitu. Artinya harus jelas kategori miskin ini menurut aturan seperti apa. Itu sudah ditentukan di Basnas. Kalau memang kurang penjelasannya nanti bisa dicek di aturan Basnas tentang klasifikasi orang miskin. Itu ada. Kemudian amil. Nah, amil ini pengelola zakat. Sekarang banyak campur aduk. Amil yang petugas yang ada di masjid sama amil yang sebenarnya. Ada yang menganggap bahwa yang ditugasi di masjid itu amil. Nah, sekarang apa bedanya yang ditugasi di masjid dengan yang ada di Basnas? Di lembaga Nazismu. Nah, ini sesuai dengan aturan ya di Perbasnas yang dianggap amil itu adalah petugas lembaga amil zakat yang resmi dan yang di SK oleh pemerintah. Bagaimana dengan petugas yang ada di masjid? Itu hanya pembantu, bukan amil. Itu kalau di Perbasnas ya. Kalau di Perbasnas itu kategori amil. Bagaimana Pak kalau di desa nggak ada lembaga amil zakat atau nggak ada SK terhadap petugas anak-anak di kampung? Seperti umpama saya sedekah ke guru ngaji saya, ke ke masjid. Tapi yang dimaksud amil ini kan rawannya di sini Pak. Khawatir amil atau petugas yang ada di kampung, di desa yang di SK itu sudah menganggap amil yang berhak ambil berasnya orang zakat itu. Itu nggak boleh kalau menganggap dirinya amil. Tapi kalau membantu penyaluran zakat itu boleh. Biar nggak salah nanti status amil ini karena bertugas. Karena amil ada yang menganggap pekerja. Padahal amil dalam Perbasnas itu amil yang di SK. Seperti di sini ada UPZ, ya berapa SK yang ada di berapa orang ada di SK UPZ itu amil. Tapi kalau ustadz yang ada di ini kan beda lagi. Itu termasuk sabilillah atau ibu sabil atau apa itu. Yang pasti sabilillah kalau ustadz, kalau dia
dikasih zakat. Ada lembaga amil zakat yang membolehkan. Saya tanya, kenapa kok boleh? Kok bisa menganggap itu boleh? Ternyata memang di beberapa pendapat, tapi tidak masuk, ada yang membolehkan. Yang dibolehkan itu adalah orang non-Muslim yang berpotensi akan masuk Islam. Yang berpotensi, ingat, bukan sembarangan yang dikasih. Kira-kira ada orang tiap hari ngumpul sama saya, ngumpul, ternyata diajak ke masjid mau, diajak ngaji mau, padahal bukan orang Islam. Nah, ini ada kecenderungan suatu saat nanti kayaknya bisa itu masuk Islam. Ada pendapat lain yang bukan masuk boleh dilaksanakan karena las itu tidak melaksanakan, dikasih ke orang yang non Islam tapi potensi untuk masuk Islam. Itu tidak apa-apa sebagai dakwah untuk Islam. Itu yang dianggap mu'alaf. Jadi orang yang berpotensi mau masuk Islam itu bisa dikategorikan dengan mu'alaf. Kemudian rikob ini hamba saya yang ingin merdeka. Sekarang yang nggak merdeka kayaknya nggak ada ya. Walaupun merdeka ini kan ada secara fitrah, ada merdeka secara amalia. Tapi tidak ada. Ini merdeka dari status kenegaraan. Kemudian borimin, orang yang terlilit hutang, orang yang bangkrut itu bisa menerima. Tapi sekarang kan kadang malu, mau bilang banyak hutang malu. Pak, saya minta zakat boleh zakat. Cuma artinya orang yang bangkrut, kita sudah tahu itu bangkrut, berhak juga menerima, walaupun kadang orang tidak mau karena gengsinya. Kemudian fisabilillah, fisabilillah berjuang di jalan Allah. Siapapun yang berjihad berjuang di jalan Allah itu termasuk fisabilillah. Ibnu Sabil, ini Ibnu Sabil musafir yang kehabisan bekal. Kalau di Basnas ini Ibnu Sabil yang paling menjadi inilah sorotan. Jadi di Basnas ini punya grup. Seluruh Basnas ada Ibnu Sabil karena sering dijadikan lahan untuk ini nyari uang sama orang. Jadi ada yang mau nggak suka apa ini langsung difoto sama teman-teman. Sebab ini ada yang kenal namanya ini, KTP-nya ini. Oh, kemarin itu dari tempat saya di Surabaya. Oh, ini. Jadi ada orang yang sekarang menjadi pekerjaan jadi Ibnu Sabil, dijadikan pekerjaan. Jadi mungkin status kerjanya Ibnu Sabil. Ada Pak. Sehingga pas-pas itu ada grupnya sekarang takut ketipu. Ini tidak malu-malu sekarang. Kemudian itu yang terakhir. Kemudian selanjutnya manfaat zakat. Tentu karena waktunya ini ya, memang 2 jam nggak terasa. Manfaat zakat secara spiritual membersihkan harta dan jiwa, secara ekonomi mengurangi kesenjangan sosial, secara sosial juga membantu untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Cara menghitung zakat mal itu sudah jelas, 85 gram jika harganya emas 1 juta, maka 85 juta punya uang 85
Kemudian dengan berzakat kita membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah. Pastikan membayar zakat melalui lembaga resmi agar distribusi tepat sasaran. Kemudian ya bisa tambahkan gambar ini, saya memang sengaja ya. Kemudian kita ini dalam dasar-dasar tadi sudah ada kutipan Al-Quran dan hadisnya. Kemudian ini hanya tambahan inovasinya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah terlalu panjang.